tiba menjadi suasana yang sebaliknya. Tiba-tiba pasukan Belanda datang dan menembaki jalan di sepanjang Yogyakarta. Rakyat Jogja berlarian ke sana kemari menyelamatkan diri. Penyerbuan Belanda telah sampai di telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu dalam keadaan sakit segera bangkit dari ranjang dan memerintahkan Suparjo Rustam untuk melapor kepada Presiden Republik Indonesia Soekarno yang saat itu sedang berada di Gedung Agung Yogyakarta. Pun sedang sakit, sebaiknya pulang dan beristirahat dahulu. Tidak, Pak Presiden. Saya harus berjuang. Negara membutuhkan saya justru pada masa-masa sekarang. Merdeka! Merdeka! Jenderal Sudirman memutuskan untuk bergerilya melawan Belanda, dan pasukan Belanda pun berusaha menangkap Jenderal Sudirman, hidup atau mati. 25 Desember 1948, pasukan Jenderal Sudirman tiba di Kediri. Suasana kota sangat riuh dan bergemuruh, sedangkan pasukan Belanda berada di puncak semangat setelah berhasil merubuhkan pertahanan Kediri dari selatan. Jenderal Sudirman sangat ahli dalam strategi memecah lawan. Berkali-kali pasukan Belanda menyerang markas Jenderal Sudirman, namun gagal menangkap sang jenderal. Lalu pada suatu saat di daerah Karangmenengku, untuk menghindari kepungan Belanda, Suparjo menyuruh Letnan Herukese yang perawakannya mirip dengan Jenderal Sudirman untuk menyamar dengan menggunakan mantel abu yang selalu dipakai beliau. Itu Sudirman. Dirman, 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 Dirman. Belanda pun menyerang dengan menerjunkan pasukan untuk menangkap Jenderal Sudirman yang ternyata palsu. Jenderal Sudirman pun berhasil lolos. Jenderal Sudirman dan pasukan telah sampai di daerah Sedayu. Jenderal, kita dikepung oleh Belanda. Kita tidak bisa kemana-mana. Tenang, mari kita semua berzikir. Jenderal Sudirman dan pasukannya memakai sarung, melantunkan zikir. Seorang mata-mata kemudian melaporkan keberadaan Sudirman kepada pihak Belanda. Benar, ini Jenderal Sudirman, ini Sudirman. Hei, itu bukan Sudirman. Ini Sudirman. Hei, Ini Sudirman. Sudirman bukan seperti itu. Kamu berbohong. Pak Kiai, saya penasaran apa jimat Pak Kiai. Belanda sudah menghukum, tapi kok Pak Kiai tenang saja. Kamu ingin tahu, saya punya 3 jimat. Jimat yang pertama, saya tidak pernah lepas dari bersuci. Jadi kalau batal wudhu, kamu bawa ganti saya berwudhu. Itu jimat yang pertama. Jimat yang kedua, saya selalu sholat tepat waktu. Dan jimat yang ketiga, semua saya lakukan dengan tulus dan ikhlas, bukan untuk diri sendiri, bukan untuk keluarga, bukan untuk institusi, bukan untuk partai, tetapi untuk seluruh rakyat dan bangsa Indonesia. Kabar kekalahan tentara Belanda di berbagai wilayah Indonesia dan perjanjian yang mengharuskan Belanda keluar dari Republik Indonesia. Akhirnya,
Jenderal Sudirman memutuskan kembali ke Yogyakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, "Aku serahkan kembali negara kepada tangan dan pundak pemikir bangsa. Tugasku sudah selesai." Terima kasih. Sekarang sudah saatnya Adinda istirahat. Merdeka! Merdeka! Sudirman menyampaikan pesan kepada para prajurit. Jangan sekali-kali di antara tentara kita ada yang menyalahi janji menjadi pengkhianat nusa, bangsa, dan agama. Harus senantiasa ingat bahwa tiap-tiap perjuangan memakan korban. Jangan sekali-kali membuat rakyat menderita. Cukuplah mereka menanggung banyak luka dari peperangan yang sudah berlangsung lama. Jangan sekali-kali membuat rakyat merasa terbebani oleh kita. Cukuplah mereka memikul beban atas banyak kesengsaraan yang telah ratusan tahun menimpa. Perjuangan Jenderal Sudirman bersama TNI dan rakyat berhasil memukul mundur pasukan Belanda. Belanda kalah dan kemerdekaan Indonesia dapat dipertahankan kembali. Merdeka! 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 Mulai saat itu, kemerdekaan dan kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia diakui oleh bangsa-bangsa di dunia. Rakyat bersyukur dan bersuka cita karena Yogyakarta kembali direbut oleh rakyat dan TNI. Sudirman berjalan menuju ke tempat pembaringan. Pada Minggu pagi, 29 Januari 1950, setelah lama terbaring, terkulai lemas di rumah peristirahatan tentara di Magelang, mendadak wajah Sudirman tampak pucat. Pagi itu Ahmad Yani, Gatot Subroto, serta beberapa petinggi militer dan lainnya hadir. Tidak diketahui apa yang sedang mereka bicarakan. Waktu itu, menurut Ibunda, tiba-tiba terdengar suara seperti jatuhnya piring yang pecah mendadak. Bersamaan dengan itu, bendera di halaman turun setengah tiang, seperti ada tanda-tanda akan terjadi sesuatu. Sampai ibu bilang kepada beberapa pengawal, itu hanya angin saja, tak ada yang perlu diaturkan. Percayalah sama saya, tak akan terjadi apa-apa. Setelah sholat maghrib, sebagaimana didengar oleh Siti Alifah, Sudirman memanggil istrinya ke dalam kamar dan beliau berkata, "Bu, aku sudah tidak kuat. Titip anak-anak." "Kang Mas jangan berkata seperti itu. Kang Mas akan baik-baik saja. Tolong." La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Kelas Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pada tanggal 29 Januari 1950, pada usia 34 tahun, Jenderal Sudirman wafat karena sakit yang dideritanya. Jenazah dimakamkan
Suddirman.